Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan sekaligus motivasi buat kehidupan kita semuanya. Saudara yang sama Tuhan, di tayangan video saya kali ini saya ingin berbagi, kita ingin belajar bersama-sama tentang Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus saudara, tentu pasti kita sudah banyak mengenal dan juga banyak mendengar tentang Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus merupakan pribadi dari Tuhan yang turun ke dalam dunia dan memenuhi setiap orang percaya setelah Yesus terangkat ke surga. Nah, saudara sama Tuhan, kita lihat di sini dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ada beberapa hal yang saya bagikan, ada beberapa catatan yang saya sudah siapkan buat saudara untuk kita sama-sama belajar tentang Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara, melalui surat-surat dari Rasul Paulus menjelaskan banyak hal tentang Roh Kudus, tentang bagaimana pribadi dan juga atribut-atribut pribadi dari Roh Kudus dan juga karya dari Roh Kudus itu sendiri yang tentu penting untuk kita ketahui dan kita bisa pahami serta kita mengalami yang namanya karya Roh Kudus itu sendiri. Saudara, kita akan mulai dari pribadinya ya saudara. Nah, Paulus memberikan pembahasan yang sangat panjang dan lebar, baik tentang pribadi maupun karya Roh Kudus, saudara. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal tentang yang pertama pribadinya, saudara. Nah, atribut-atribut pribadi Roh Kudus berikut ini saya akan bahas melalui dalam surat-surat dari Rasul Paulus. Nah, yang pertama, saudara sama Tuhan, Roh Kudus merupakan pribadi yang intelek. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata intelek, tentu kita selalu hubungkan dengan yang namanya kecerdasan atau pemikiran manusia. Nah, tetapi Roh Kudus merupakan pribadi yang intelek. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, dituliskan di situ bahwa Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya Tuhan. Jadi hal-hal yang tersembunyi di dalam pribadi Bapa di sorga itu diselidiki oleh Roh Kudus. Dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang percaya. Dan jadi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam pribadi Bapa di sorga yang tidak mungkin secara logika dan pikiran manusia untuk kita bisa capai, untuk kita bisa pikirkan, tetapi Roh Kudus itu menyelidikinya dan kemudian menurut 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13, kemudian mengajarkannya kepada orang yang percaya. Jadi, yang saya mau katakan buat kita bahwa bersyukurlah kita kalau kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengalami dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang rahasia yang tidak mungkin kita bisa capai dengan pikiran kita sebagai manusia. Tetapi Roh Kudus menyelidikinya serta mengajarkannya kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Dan firman Tuhan menuliskan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-13. Saudara berkata demikian. Adakah Kristus saya baca ke satu. Ayat 13, 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi, saudara, jelas sekali bahwa Roh Kudus selain dia mendapatkan hal-hal yang rahasia yang diselidikinya dari pribadi Bapa, tetapi Roh Kudus juga mengajarkannya kepada setiap orang percaya. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas bahwa bukan hikmat dari manusia, tetapi hikmat dari Roh Kudus-Nya. Nah, jadi itu yang pertama, saudara, Roh Kudus sebagai pribadi yang intelek. Nah, saudara, yang kedua kita belajar tentang kehendak, saudara. Ternyata karena dia adalah sosok pribadi, dia adalah pribadi, saudara, Roh Kudus adalah pribadi, maka dia juga memiliki kehendak. Nah,
Roh Kudus memiliki kehendak di mana di dalamnya ia bisa mendistribusikan, kalau saya bahasakan, pemberian-pemberian sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, saudara. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudara, pribadi Roh Kudus selain dia intelek, maka dia juga pribadi yang memiliki kehendak. Nah, kehendaknya untuk mendistribusikan setiap pemberian-pemberian karunia-karunia yang diberikan oleh Bapa kita di sorga kepada setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus memberi bukan berdasarkan kehendak manusia, tetapi berdasarkan kehendaknya sendiri sebagai satu pribadi, saudara. Nah, dan yang ketiga, kita jangan lupakan bahwa dalam pribadi Roh Kudus ada yang namanya emosi, saudara. Jadi, ada yang namanya emosi. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudusnya yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, selain Roh Kudus itu adalah punya kehendak, punya kecerdasan atau intelek, Roh Kudus juga mempunyai emosi. Makanya Alkitab menuliskan jangan mendukakan Roh Kudus. Karena ternyata ini berbicara tentang pribadi, saudara. Dan juga sebagai pribadi yang keempat kita belajar, jadi yang pertama tadi Roh Kudus memiliki intelek, karena sebagai pribadi. Yang kedua, Roh Kudus itu memiliki kehendak. Yang ketiga, Roh Kudus itu memiliki emosi, saudara. Sehingga dia bisa berduka juga ketika dia didukakan oleh setiap orang percaya. Nah, yang keempat, yang terakhir, saudara, Roh Kudus juga, karena dia adalah pribadi, dan jangan lupakan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki standar keilahian. Artinya Roh Kudus adalah hal yang ilahi, saudara. Jadi karena dia adalah pribadi dari Tuhan sendiri. Nah, ingat waktu Yesus terangkat ke sorga di hadapan 500 orang murid, dia berkata bahwa dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, saudara. Nah, dia mengirimkan penolong yang lain yang adalah pribadi Bapa di sorga juga, yaitu Roh Kudus. Nah, saya pernah jelaskan di tayangan video saya yang lalu tentang makna Tritunggal. Salah satunya adalah Roh Kudus. Nah, keilahiannya dalam pribadi ada ilahi. Nah, jadi pribadinya adalah pribadi ilahi. Keilahian Roh Kudus terbukti jadi dalam ia menjadi pengantara seperti Kristus. Jadi seperti Yesus yang jadi pengantara antara kita dengan Bapa di sorga, Roh Kudus pun juga menjadi pengantara sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 dan juga ayat yang ke-34 dikatakan dia mendiami orang percaya. Jadi dia juga menjadi pengantara menurut Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Dan dia juga, Roh Kudus juga mendiami orang percaya bersama-sama dengan Bapa dan Putra, saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Jadi dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan 11 menuliskan tentang bahwa Roh Kudus pun juga mendiami hidup orang percaya bersama-sama dengan Bapa dan Putranya. Ya, jadi saudara sama Tuhan, lewat kebenaran ini kita belajar secara simpel, secara sederhana tentang pribadi Roh Kudus sehingga kita paham, kita memahami bahwa Roh Kudus itu adalah
sosok pribadi yang memiliki kecerdasan, yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, yang memberitahukan kita tentang apa yang menjadi rahasia Bapa di sorga yang kita tidak bisa dapat pikirkan dengan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Tetapi Roh Kudus juga memiliki kehendak untuk memberikan, mendistribusikan karunia-karunia ilahi kepada setiap orang yang percaya, dan juga diberikan menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak manusia. Jadi karunia ilahi itu adalah anugerah yang secara mutlak diberikan oleh Bapa di sorga melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap orang percaya, bukan karena kemauan manusia, tetapi karena kehendak dari Bapa di sorga melalui Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus yang kita perlu catat adalah Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki emosi, sehingga jangan pernah mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Nanti saya akan bahas dalam tayangan video selanjutnya tentang dosa menghujat Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus, saudara. Nah, dan yang keempat adalah keilahiannya. Jadi karena dia ada pribadi yang ilahi, dia satu kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya, ada satu kesatuan dalam konteks Tritunggal, maka dia adalah ilahi, dan keilahian Roh Kudus terbukti di dalam ia menjadi pengantara, sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma pasal 8, sekali lagi dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Jadi saudara sama Tuhan, biarlah lewat pembelajaran firman Tuhan secara sederhana ini kita akan semakin paham tentang Roh Kudus adalah pribadi yang tentu pasti akan menjadi penolong yang menghibur, menguatkan kita, bahkan juga memberikan kita pencerahan terhadap setiap apa yang menjadi rahasia Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya sebagai gerejanya. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Semoga lewat tayangan ini saudara semakin dicerahkan. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa like channel ini dan juga saudara bisa komen di kolom komentar. Bahkan saya harap saudara bisa subscribe untuk mendukung pelayanan ini terus, dan juga nyalakan loncengnya supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari setiap video-video pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan di channel YouTube ini. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.